Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan program kami di STMI TV. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membimbing umatnya kita sekalian dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan, yang sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Sedih tentunya kita berpisah dengan bulan Ramadan, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan semua amal perbuatan yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda. Akan tetapi kita juga harus berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami di STMI TV kali ini kita akan kembali berbincang dengan narasumber nanti, bahwa sebentar lagi atau besok mungkin kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Nah, di masa pandemik seperti sekarang ini, kita perlu menyiapkan segala sesuatunya, termasuk dalam menghadapi hari raya Idul Fitri, tentang apakah yang harus kita persiapkan ketika merayakan Idul Fitri di masa pandemik ini, sehingga Idul Fitri kita tidak mengurangi makna Idul Fitri itu sendiri ketika dilakukan dengan batasan tertentu yang diberlakukan di masa pandemik. Nah, kali ini sudah hadir bersama kami di studio, yaitu Bapak Ustadz Ahlan Ismono. Bapak Ustadz Ahlan Ismono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Ahlan Ismono adalah salah satu dosen di Politeknik STMI Jakarta. Nah, bersama beliau nanti kita akan berbincang seputar Lebaran atau seputar Idul Fitri yang akan kita lalui di Politeknik STMI Jakarta. Nah, langsung saja kepada Bapak Ustadz Ahlan Ismono. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ustadz Ahlan? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Pak Ustadz Ahlan, sebentar lagi kan kita ini ya, jadi bulan Ramadan akan meninggalkan kita, akan segera berlalu, dan kita akan memasuki masa atau hari Idul Fitri, di mana tentunya Idul Fitri ini adalah Idul Fitri yang berbeda dari lazimnya Idul Fitri yang dahulu kita laksanakan karena keterbatasan di masa pandemik tentunya. Ya. Nah, menurut Ustadz Ahlan sendiri, Idul Fitri itu bermakna seperti apa sih? Ya. Baik, terima kasih Mas Nur, para pemirsa STMI TV sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa, saya bersama dengan Mas Nur atau Cak Nur mungkin bisa kita panggil. Beliau menanyakan makna daripada Idul Fitri ya.
Idul Fitri itu kalau dilihat dari bahasa ada dua kata di situ, yaitu Aid dan Fitri. Aid dari bahasa Arab, ya, Fitri juga dari bahasa Arab, gitu ya. Jadi ada ya'udu, aidan, jadi yang artinya kembali. Jadi kembali. Fitri itu para ahli bahasa memaknainya dengan berbagai macam pemaknaan. Ada yang artinya kembali fitrah, kembali suci, itu maksudnya. Ada juga fitri itu futur, artinya sarapan, kembali sarapan pagi gitu. Jadi yang tadinya pagi nggak sarapan, ini kembali sarapan pagi ya. Mungkin itu secara bahasa itu artinya. Ada juga yang Idul Fitri, hari di mana kita kembali fitrah atau kembali suci. Kenapa? Karena setelah sebulan penuh itu kita beribadah, sebulan penuh kita mohon ampun, bertaubat, dan seterusnya lah. Ada ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di samping ibadah wajib ya. Itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah melimpahkan karunia berupa ampunan kita dari segala macam dosa-dosa, sehingga kalau kata Nabi, kayaumin waladathu ummuhu, jadi seperti hari di mana dia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi suci, bersih, fitrah. Nah, sehingga ada orang mengistilahkan Idul Fitri, hari kembali suci. Nah, sekarang tinggal kita mau memaknainya seperti apa ya. Tentunya kita memaknainya ya semuanya dengan kerangka yang positif, bahwa dua-duanya sebenarnya ya nggak ada masalah ya. Artinya kembali sarapan pagi ya, memang ya setelah sebulan kita kembali sarapan pagi, kembali fitrah atau suci ya, itu memang itu harapan kita semuanya. Jadi tergantung bagaimana kita memaknainya, kurang lebih begitu Mas Nur, wallahu a'lam. Jadi kalau kita berbicara Idul Fitri kan tentunya identik dengan bermaaf-maafan ya Ustaz ya. Bermaaf-maafan, kita saling berkunjung biasanya tuh di hari-hari normal yang di luar pandemi kita seperti itu. Nah, di Idul Fitri kali ini kita kan masih kondisinya semacam ini ya, masih belum juga ada tanda-tanda untuk pandemik ini segera berakhir. Jadi mungkin kita akan merayakan Idul Fitri itu ini adalah pandemi yang kedua ini. Nah, itu kalau menurut Ustadz Ahlan, Idul Fitri di masa pandemik ini mungkin kita tidak bisa berkunjung ke sanak saudara, atau bahkan tidak bisa untuk berkunjung bersilaturahmi dengan orang tua mungkin bahkan. Nah, apakah hal-hal semacam itu tidak mengurangi esensi daripada Idul Fitri sendiri, Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang tahun ini Idul Fitri kita masih hampir sama dengan tahun kemarin, masih di masa pandemi. Bahkan bagi kita umat Islam, Idul Fitri atau Ramadan di tahun ini, di samping kita masih dalam suasana pandemi, kita juga sebenarnya kaum muslimin sedang berduka karena saudara-saudara kita seiman, seakidah, nun jauh di Palestina sana sedang berjuang menghadapi para penjajah gitu ya. Betul. Kalau kita iktikaf bawa makanan, bawa minuman, muslimin Palestina iktikaf di Masjid Al-Aqsa bawanya bebatuan. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga jangan sampai ada penjajah yang masuk ke dalam masjid, mengobrak-abrik, merusak suasana iktikaf, atau bahkan merusak masjid itu sendiri. Makanya saya pakai sal Palestina sebagai bentuk dukungan moral, ya, minimal dukungan moral dan bahkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina bisa diberi kekuatan lahir dan batin dan segera dibebaskan dari cengkraman penjajah Zionis Israel. Jadi Idul Fitri pada tahun ini masih hampir sama dalam suasana pandemik, dan ditambah suasana-suasana yang lain yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, bagaimana supaya kita tidak kehilangan makna gitu ya, kita tidak kehilangan
esensi daripada Idul Fitri itu sendiri, ini harus kita pisahkan gitu ya. Ya. Tradisi mudik, nah Ya. tradisi mudik apakah juga ada di Arab misalnya? Misalnya ada orang Arab yang dari ya kerja di Indonesia pas itu mudik misalnya, itu kan apakah ada di Arab? Nah, atau ada di belahan bumi kaum muslimin yang lain Ya. gitu. Setahu saya ya, kalau Ya. salah ya nanti mohon tolong dikoreksi. Setahu saya tradisi mudik itu adalah hasanah kekayaan budaya Dari bangsa Indonesia bangsa ya. Indonesia, khususnya kita kaum muslimin di Indonesia tercinta. Jadi mudik, nggak mudik tuh kayaknya gimana ya, takut dipecat jadi anak kali gitu ya. Iya, betul. Kalau nggak mudik tuh kayaknya ada yang kurang dan sebagainya. Oke, ketika masa normal, masa tidak ada wabah, tidak ada pandemik, itu bisa kita bisa dan mungkin malah harus kita lakukan, karena itu juga salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua, tanda ini kepada keluarga gitu ya. Tapi ketika di masa pandemi ini memang ya korban dari pandemik ini kan sudah begitu banyak ya. Ada banyak juga ulama-ulama kita yang berguguran kena wabah penyakit seperti ini gitu ya. Dan kita sunahkan untuk menjaga diri kita gitu ya, menjaga diri kita. Bahkan ketika Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an mau masuk ke daerah wabah ketika ya. itu, gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada banyak sahabat-sahabat utama dan mulia di situ. Abu Ubaidah mencegah atau menjemput Khalifah Umar dan rombongan di luar kota. Kemudian berdiskusi mereka. Kemudian Umar bin Khattab nggak jadi, balik lagi ke Madinah. Nah, kemudian sahabat Abu Ubaidah itu bertanya, kenapa Anda lari dari takdir Allah? Gitu. Ya. Kata sahabat Umar bin Khattab, saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Artinya ketika kita tidak mudik pun, maka sebenarnya itu juga merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menjalani takdir Allah yang terbaik ya. Supaya supaya wabah ini bisa kita cegah penyebarannya gitu ya, supaya wabah ini juga mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Apakah itu mengurangi kadar kebaktian kita kepada orang tua? Ya menurut saya enggak, itu tinggal kita komunikasikan dengan orang tua. Kita telepon by video call misalnya ya, kita ada segala macamnya mungkin bisa kita kirimkan terlebih dahulu gitu ya. Mau matangnya apa mau mentahnya, kalau ada kita kirimkan gitu ya. Ya, kalau nggak ada ya mohon maaf lahir dan batin gitu. Tapi pada pendek kata sejauh itu dikomunikasikan itu tidak jadi masalah seharusnya ya, karena memang ya tuntunannya sudah ada bahkan pemerintah juga sudah membuat aturan yang begitu ketat ya, bagaimana supaya orang nggak gampang mudik. Tujuannya sih baik, supaya wabah ini bisa terlokalisir dan untuk kemudian segera dihentikan gitu. Insya Allah sih tidak mengurangi makna ya. Asal ada komunikasi antara kita sebagai anak dengan orang tua, dengan kakak, dengan saudara dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Jadi yang terjadi ya, banyak mungkin komentar-komentar di luaran sana itu kan biasanya seperti itu tadi. Kalau tidak mudik, tidak afdol, kemudian belum tentu nanti di tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan orang tua kita. Nah, pada satu sisi juga bahwa kita tidak mudik sudah disebutkan oleh Ustadz Ahlan tadi bahwa itu adalah satu bentuk ikhtiar yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, para salafus soleh, yaitu oleh Khalifah Umar bin Khattab, bahwa kita diwajibkan untuk berikhtiar menjaga diri kita dari lingkungan wabah penyakit gitu Ustaz ya. Iya. Jadi agar tidak
semakin meluas itu wabah yang terjadi. Nah, terkait dengan ini Ustadz, pembatasan mobilitas daripada masyarakat di masa pandemik ini. Nah, kita harusnya bersikap seperti apa dengan peraturan pemerintah yang ikhtiar pemerintah lah gitu, yang membatasi ruang gerak kita demi mempersempit laju penularan daripada, bahkan kalau mungkin menghilangkan si virus ini. Jadi biar tidak menyebar kemana-mana, pemerintah akhirnya punya kebijakan melokalisasi pergerakan masyarakat. Itu kira-kira sikap kita seperti apa itu? Ya, jadi sikap kita pada prinsipnya ya, himbauan pemerintah itu kan memang sejauh pemerintah ini seharusnya dalam tanda kutip ya, itu tidak membeda-bedakan kasus ya, seharusnya itu ya kita dukung gitu ya, karena ini dalam rangka mencegah wabah, sehingga bagi kita masyarakat yang pertama dan utama taati prokesnya, protokol kesehatan itu kita taati betul. Ketika misalnya nanti ada sholat, kita ikut sholat Idul Fitri misalnya, kemudian usahakan sholat Idul Fitri itu juga perhatikan prokesnya. Masuk ke lokasi Idul Fitri itu pastikan diri kita menjaga kita masing-masing gitu ya. Kalau kita merasa ada suhu badan yang naik, ada kondisi yang kayaknya nggak enak, ya nggak usah paksain datang ke tempat sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri itu sunnah, menjaga kesehatan hukumnya wajib. Jadi jangan sampai yang sunnah malah dibenturkan dengan yang wajib gitu ya. Nah, jadi pertama kondisi kita dulu seperti apa. Kalau kita betul-betul pastikan sehat, kita datang ke tempat sholat pun dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Kita memakai masker, ada cuci tangan dan seterusnya. Dan ya bersalaman pun juga pada akhirnya bersalaman yang tidak seperti biasa. Kalau dulu kan sebelum masa pandemi itu kan setelah sholat, setelah khutbah Idul Fitri, kita biasanya terenyuh, keluar air mata, bersalaman dengan semua jamaah, kita menangis dengan air mata yang deras gitu ya. Sekarang ya kita kurangi, menangis saya mungkin masih bisa kali ya, kalau nangis bisa dipaksa, kalau nangis bisa diatur ya. Nangis kan masih bisa, tapi salaman dengan cipika-cipiki kalau bahasa BG-nya itu mungkin sementara dihindari dulu gitu ya. Ya cukup salaman seperti yang biasa kita lakukan, tetapi kan semua jamaah kan kita tetap bisa ketemu, tentunya dengan tetap menjaga jarak dan patuhi protokol kesehatan yang lainnya. Dan seharusnya sih alhamdulillah sekarang sebenarnya pemerintah pun atau para ulama juga sebenarnya sudah dalam tanda kutip menurut saya sudah mulai agak melonggarkan, silahkan laksanakan asal protokolnya kan gitu. Kalau dulu kan sempat kita mengalami beberapa kali Jumatan, kita nggak Jumatan gitu ya. Di awal-awal pandemi, itu luar biasa, boro-boro Jumatan, sholat wajib kita laki-laki ya, itu masjid saja, di musola saja kita sempat tidak kita lakukan ya, padahal bagi laki-laki soleh itu sholat di masjid, sholat berjamaah itu adalah sebuah kebiasaan dan sebuah kebutuhan gitu ya. Itu tidak bisa kita lakukan gitu. Bagi laki-laki solehah sih, laki-laki solehah itu yang sholatnya di rumah gitu ya. Bagi laki-laki solehah sih malah enak tuh, nyaris nggak ada beda. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa berjamaah di masjid, itu jadi sebuah masalah tersendiri ya. Kita biasa dekat dengan masjid kok jadi seakan jauh dari masjidnya. Sekarang alhamdulillah kan sholat berjamaah juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tapi sudah bisa kita lakukan. Sholat Idul Fitri pun insya Allah
sudah bisa kita lakukan, dan kalau nggak salah Pak Gubernur Anies Baswedan juga mempersilahkan, tapi dilaksanaannya di ruang yang memang aman atau ruang terbuka untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri itu. Mungkin itu kurang lebih jawabannya. Terima kasih. Baik. Ini Ustadz, Idul Fitri yang kita akan segera songsong itu kan ya kita tahu sendiri bahwa kondisinya semacam ini. Jadi di masa pandemik itu benar-benar merubah semua tatanan ya yang ada di sekitar kita. Jadi semua aspek terkena dampaknya. Bisa jadi tetangga kita mungkin yang kena korban PHK dan lain sebagainya, atau yang pokoknya itu pandemik sangat mempengaruhi sisi lini kehidupan kita, semua terpengaruh. Nah, momen Idul Fitri ini harusnya seperti apa Ustadz? Apakah kita bisa menjadikan Idul Fitri itu sebagai momentum untuk kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, lebih istilahnya berbagi lah gitu dengan lingkungan sekitar, atau seperti apa Ustadz? Iya, jadi memang Islam itu kan mengajarkan tawazun ya, keseimbangan, termasuk dalam hal ibadah ya. Makanya di surat Ali Imran itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Waribat 'alaihimudz zillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bi ghadabin minallah." Jadi diliputi kehinaan ya, dimanapun berada, ya, manusia maksudnya diliputi kehinaan dimanapun berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi manusia itu akan diliputi kehinaan ya, kalau tidak menempuh dua hal ini, satu hablim minallah, satu hablim minan nas. Jadi memang kedua-duanya ini memang harus berjalan seimbang. Tinggal bagaimana kita menerjemahkan kaidah zaman. Quran itu kan kaidah zaman gitu ya. Bicaranya global, tapi dari global itu tugas kita adalah merinci turunan-turunannya. Nah, ketika Quran bicara seperti itu, berarti kita tinggal bicara kalau hubungan dengan Allah jelas lah ya kita nih. Kalau hubungan dengan manusia, nah di situ kita harus bisa menurunkan seperti apa, aturannya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga esensinya tetap bahwa makna puasa itu adalah salah satunya itu adalah kita menumbuhkan kepedulian, sehingga kita peduli kepada tetangga pun, peduli kepada saudara, peduli kepada yang membutuhkan pun, itu tetap tidak berubah gitu ya. Tetap tidak berubah. Makanya kan sekarang ini kan saling antar mengantar makanan kan sekarang ini sedang terjadi ya. Bahkan suatu saat nanti bisa jadi saya ngantar peyek ke Mas Nur diantar sama siapa, peyeknya ke tempat Mas Zen misalnya. Zen dapat peyek dari saya, dikasih Mas Dahrul. Ya. Mas Dahrul akhirnya ngirim peyek lagi ke saya. Akhirnya, loh kok peyek saya balik lagi gitu. Ini kan karena ukhuwah yang luar biasa, sehingga bisa jadi ini terjadi, dan ini kejadian yang sangat-sangat ya indah lah ya. Tapi artinya itu tetap tidak berubah gitu ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa orang miskin itu nggak hidup hanya sehari, satu Syawal. Ya. Orang miskin itu nggak hidup hanya di bulan Ramadan. Orang miskin itu hidup 12 bulan, setahun. Ya. Gitu ya. 24 jam sehari dan seterusnya. Artinya ya tidak boleh kita ingat kepada yang membutuhkan itu hanya pas Idul Fitri saja, tetapi kita juga harus ingat ke depannya. Nah, tetapi harus diprogram betul tuh, harus diatur supaya energi kerumunan ini bukan hanya sekedar energi kerumunan biasa. Ini kan kerumunan ini ya. Ada kerumunan dalam tanda kutip nih, kerumunan Ramadan, kerumunan Idul Fitri, ada kerumunan makanan, ada kerumunan. Ini perputaran ekonominya kan luar biasa ini. Nah, sebisa mungkin itu seharusnya di-create ke depannya menjadi sebuah program pengentasan
kaum miskin dan duafa, menyantuni anak yatim dan seterusnya, tapi diprogram dengan lebih profesional ya. Dimulai mungkin di tingkat masjid. Jadi masjid itu bisa tahu jamaah saya ada berapa. Dari jamaah saya yang berapa itu, masjid seharusnya bisa paham, ini yang hijau, ini yang kuning, ini yang merah gitu ya. Masjid juga bisa tahu ini jamaah saya yang kekurangan loh, sehingga masjid bisa mengumpulkan zakat fitrah, bahkan zakat mal, bahkan sodakoh yang sifatnya tidak terikat, dikumpulkan di masjid, kemudian diolah sama masjid, didistribusikan ke seluruh jamaah-jamaahnya yang membutuhkan. Sehingga fungsi masjid nanti bukan hanya sebagai alat untuk hablum minallah semata, tapi masjid juga bisa berfungsi sebagai alat untuk hablum minannas gitu. Karena fungsi agama kita kan seperti itu. Jadi bukan hanya kita pedulikan diri kita sendiri kepada Allah, tidak peduli kepada lingkungan, tapi memang lingkungan itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya soleh secara pribadi, tapi harus soleh secara masyarakat, menunjukkan masyarakat yang soleh. Gitu. Baik Ustadz, untuk terakhir ya Ustadz, jadi kira-kira apa saran dari Ustadz untuk kita nih yang Sivitas Akademik Politeknik STMI Jakarta dalam menyongsong dan merayakan Idul Fitri? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina qadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian menjadi seorang perempuan yang merusak kain tenunannya min ba'di quwwatin angkasa, setelah dia menenun dengan rapi gitu ya. Jadi ini Quran mengistilahkan, menggambarkan dengan personalifikasi seorang perempuan, bukannya perempuan suka merusak-merusak, bukan, tapi yang dalam pemikiran saya atau dalam mata saya namanya menenun kain itu perempuan gitu. Jarang-jarang kita lihat menenun kain itu laki-laki. Nah, biasanya itu kan dia tenun pagi-pagi tuh, dari pagi tenun, sorenya dia rusak gitu ya. Paginya dia tenun lagi, sorenya dia rusak lagi. Nah, Quran mengatakan wala takunu, kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang seperti itu. Pagi ditenung rapi, sudah jadi sebuah kain, sorenya dirusak lagi. Nah, intinya adalah sebulan penuh Ramadan sudah kita bagus-bagusin gitu ya. Lahirnya kita bagusin, batinnya kita bagusin, ibadahnya kita bagusin, taubatnya kita bagusin, semuanya kita bagus-bagusin. 1 Syawal semuanya kita rusak lagi misalnya gitu ya. Kan biasanya kan ya masyarakat kita kan kalau 1 Syawal, 2 Syawal dan seterusnya itu sibuk datang ke tempat-tempat rekreasi. Betul. Sementara ustadznya belum ditengokin misalnya. Atau orang tuanya lah ya gitu ya. Lebih sibuk, lebih duluan dia melihat monyet di kebun binatang daripada datang ke orang tuanya. Ini kan sama saja dengan sudah sebulan penuh bikin kain tenung, sudah jadi, udah kita rusak lagi. 2 Syawal kita langsung lihat pertunjukan musik yang luar biasa, umbaran aurat dan seterusnya gitulah. Ini kalau masa pandemik masih ada yang ngadain begitu, kebangetan ini. Ini perlu didatengin Pak Polisi. Artinya ya harusnya jangan tidak ada yang seperti itu ya. Jadi intinya adalah Allah itu tidak hanya melihat hasil ya, tapi melihat proses. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif itu mengatakan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala atau tanda ya, min alamatin, salah satu tanda dari diterimanya ibadah seseorang itu adalah dilanjutkannya ibadah itu dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kalau 1 bulan Ramadan itu kita sudah soleh lahir batin, ya tanda bahwa ibadah kita diterima itu adalah di luar Ramadan
itu masih kita lanjutkan gitu ya. Tapi kalau setelah Ramadan kok kita kembali ke awal, ya berarti kita seperti ulasan Quran tadi, paginya dibuat, sorenya dirusak, paginya dibuat, sorenya dirusak. Nah, itu. Jadi tanda bahwa amal ibadah seseorang diterima, dilanjutkannya ibadah itu dengan ibadah-ibadah yang lain di luar bulan suci Ramadan. Demikian pula hukuman ya, jaza'u sayyi'atu as-sayyi'atu ba'daha. Jadi balasan bagi orang yang berbuat salah, orang yang berbuat jelek itu adalah biasanya dia lanjutkan dengan kejelekan-kejelekan yang lain gitu ya. Kita berbohong untuk menutupi sesuatu. Nah, supaya kebohongan kita nggak ketahuan orang, kita tutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, kan gitu biasanya tuh. Kita ketahuan misalnya kalau di kampung dulu ya, itu ada pohon duku, musim duku, bulan puasa musim duku, kita naik pohonnya tanpa izin sama yang punya duku, ketahuan sama yang punya duku, lagi ngapain di atas gitu. Enggak, lagi nyari kucing misalnya, mana mungkin kucing ada di atas yang gitu. Jadi menutup perbuatan kejahatan kita dengan sebuah kebohongan, dan itu akan terus dilakukan. Kalau itu terjadi, maka itu adalah sebuah bentuk hukuman sebenarnya ya, dari Allah atas apa yang kita lakukan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita harus memohon kekuatan kepada Allah, kita harus meminta kepada Allah supaya apa? Supaya kita bisa diberikan taufik ya. Taufik itu apa? Taufik itu sebuah hidayah sebenarnya. Hidayah itu kan macam-macam ya. Ada hidayah agama, ada hidayah nafs, ada hidayah dan seterusnya. Salah satunya adalah hidayah taufik gitu ya. Hidayah agama sudah diberikan. Agama Islam itu adalah sebuah hidayah dari Allah kepada manusia. Tapi tidak semua manusia ikut agama Islam. Kenapa? Karena tidak semuanya mendapatkan hidayatut taufik. Taufik itu ya kekuatan dari Allah supaya kita bisa taat. Taat dalam menjalankan perintahnya, taat juga dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya, saya berdoa untuk saya pribadi dan seluruh kru yang sudah luar biasa kerja siang jadi malam, malam jadi siang kan gitu. Kan kalau di studio kan nggak kelihatan di mana siang mana malam gitu ya. Tapi mereka bekerja luar biasa dan mudah-mudahan ikhlas gitu ya. Kalau ikhlas, insya Allah Allah akan berikan pahala-pahala yang berlipat ganda. Kami doakan mudah-mudahan puasa kita diterima Allah dan masuk satu Syawal kita menjadi orang-orang yang kayaumin waladathu ummuhu, seperti orang yang keluar dari perut ibunya bersih tanpa ada noda dan dosa. Yang ada adalah pahala dan kebaikan yang banyak. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik sehingga kita bisa menjaga itu semuanya, dan juga kita juga dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa STMI TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Ustadz Ahlan Ismono terkait Ramadan di Politeknik STMI, bahwasanya Ramadan di Politeknik STMI di masa pandemik ini, meskipun kita tidak jalani seperti Ramadan-Ramadan pada umumnya, yaitu mungkin kita tidak bisa bersilaturahmi dengan orang tua, dengan kerabat, akan tetapi itu tidak mengurangi makna daripada Idul Fitri itu sendiri, di mana pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu bentuk ikhtiar dari pemerintah untuk melindungi segenap warganya, segenap bangsa Indonesia, agar pandemik ini cepat berakhir. Dan momen Idul Fitri ini marilah kita jadikan momen untuk berbagi terhadap sesama, karena Islam tidak hanya semata-mata berhubungan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam adalah juga agama yang mengatur hubungan sosial, yaitu di samping hablum minallah juga ada hablum minannas, sehingga kita
menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara individu dan soleh secara masyarakat tentunya. Nah, untuk itu marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga apa yang sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, untuk selanjutnya nanti tetap kita beristiqomah, kita lanjutkan amalan-amalan baik yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan itu, kita tetap jaga di 11 bulan yang akan datang, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, keluar dari madrasah Ramadan ini menjadi orang-orang yang berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga menjadi orang yang tidak hanya soleh secara individu tapi soleh secara masyarakat. Demikian bincang kita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.